Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Hafiz dengan NIM 140.201.05 dari kelas MP 4404. Di sini saya akan membahas mengenai leverage dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum masuk ke dalam materi, ada pun 3 pokok yang akan dibahas, yaitu pengertian, jenis, dan fungsi dari leverage. Yang pertama ada leverage. Pengertian leverage adalah rasio leverage adalah rasio solvabilitas untuk mengukur sejauh mana aset mencakup komitmen untuk pembayaran di masa depan. Adapun juga menurut Sutrisno, rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya sama dengan 0, itu artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutangnya. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis rasio leverage yang sering digunakan atau dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama ada operating leverage. Nah, jenis operating ini digunakan untuk menghitung seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Operating leverage terbentuk akibat dari adanya beban tetap yang dibiayai oleh operasional perusahaan. Nah, selain itu, beban tetap operasional ini terbentuk dari biaya depresiasi, biaya produksi, serta pemasaran yang akan dimiliki sifat tetap seperti overhead cost. Adapun besar kecilnya degree operating leverage atau DOL dapat disimpulkan menggunakan rumus sebagai berikut. DOL sama dengan perubahan EBIT dibagi dengan perubahan penjualan dikalikan 100%. Lalu yang kedua ada financial leverage. Financial leverage ini merupakan suatu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan berasumsi agar mendapatkan profit yang lebih besar bagi pemegang saham. Dalam financial leverage ini sangat berhubungan dengan earning per share saham suatu perusahaan terhadap earning before interest and tax EBIT. Karena perusahaan memiliki kewajiban finansial yang harus dikeluarkan, sifatnya tidak bisa berubah-ubah sesuai adanya perubahan tingkat EBIT atau itu sendiri. Nah, financial leverage ini bisa dihitung dengan rumus DFL sama dengan perubahan IPS dibagi dengan perubahan EBIT dikalikan 100%. Yang ketiga ada combination leverage. Rasio leverage jenis ini merupakan perpaduan atau kombinasi antara operating leverage dan financial leverage. Combination leverage ini untuk meningkatkan penjualan keuntungan bagi pemegang saham. Nah, dengan rumus sebagai berikut. DCL sama dengan perubahan penjualan dibagi dengan laba setelah pajak dikalikan 100%. Selanjutnya fungsi leverage. Terdapat beberapa fungsi penggunaan rasio leverage bagi perusahaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Nah, yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva dengan modal tetap. Yang keempat, ada untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Dan yang terakhir, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.